Indonesia disebutkan oleh Bank Dunia sedang dalam kondisi jatuh terlalu dalam. Hal itu lantaran setelah adanya pandemi COVID-19, angka pengangguran semakin meningkat. Permasalahan tersebut berasal dari kurangnya keterlibatan pekerja dalam pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, sehingga membuat kualitas pekerja menurun. Bahkan saat ini Indonesia mendapat pinjaman lagi dari Bank Dunia untuk memperbaiki pelayanan jaminan kesehatan nasional. Dilansir dari terkini.id Jakarta, pandemi COVID-19 yang melanda dunia membawa dampak yang parah bagi perekonomian setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Hal itu diungkapkan Habib Rab, Kepala Ekonom Bank Dunia Regional Indonesia dan Timor Leste saat menyampaikan laporan prospek ekonomi Indonesia secara virtual pada Kamis 16 Desember 2021. Dampak jangka pendek dari COVID ini ada dan sudah dilihat, dan ada risiko dampak yang akan bertahan lama. Terkait pengangguran meningkat dan penurunan investasi, kita lihat ada penurunan pertumbuhan potensial terus menurun. Tutur Rab, menurut Rab, pemerintah perlu untuk segera mengidentifikasi lebih rinci mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran pada Agustus mencapai 9,1 juta orang atau secara persentase mencapai 6,49%. Dibandingkan sebelum pandemi, angka pengangguran berada di kisaran 7,1 juta orang. Artinya, ada 2 juta orang yang menganggur karena pandemi COVID-19. Dampaknya pada pasar tenaga kerja dan tenaga kerja muda dan lulusan sarjana baru, ucapnya. Bank Dunia juga melihat adanya penurunan 14% dari keikutsertaan pekerja dalam pendidikan dan pelatihan selama pandemi COVID-19. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penurunan kualitas pekerja. Pesan utamanya, banyak tenaga kerja keluar dari pasar ketenaga kerjaan dan tidak terlibat dalam pendidikan dan pelatihan selama pandemi. Paparan Rab dikutip dari CNBC Indonesia pada Jumat 17 Desember 2021. Bank Dunia berharap pemerintah serius menjalankan reformasi struktural, salah satunya menciptakan iklim bisnis yang kondusif sehingga adanya peningkatan investasi, sehingga lebih banyak lapangan kerja tercipta dan mengurangi pengangguran. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM juga patut terus dilakukan, baik dari sisi pendidikan formal maupun pelatihan khusus yang melibatkan sektor swasta dalam dan luar negeri. Reformasi struktural akan bisa memperdalam dampak positif dari kebijakan makroekonomi kita. Tandasnya, tidak hanya itu, saat ini Indonesia menerima pinjaman dari Bank Dunia untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pinjaman ini diberikan lantaran sektor kesehatan adalah hal penting untuk pemulihan ekonomi Indonesia yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Total pinjaman yang diberikan senilai 400 juta US dollar, setara dengan 5,74 triliun rupiah, dengan kurs Rp14.361 per dolar Amerika Serikat. Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin akses rumah tangga yang berkelanjutan kepada layanan kesehatan yang penting yang berkualitas. Kata Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste pada Kamis 16 Desember 2021. Sementara itu, Kuntawibawa Dasanugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menyebutkan bantuan pinjaman yang digunakan untuk kerjasama kementerian dan lembaga yang terkait dengan JKN terdiri dari Kementerian Keuangan, Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Pendanaan ini juga akan mendukung perbaikan sistem informasi kesehatan, sehingga dapat lebih terintegrasi ke dalam perbuatan kebijakan JKN yang lebih tepat sasaran dan terinformasi. Ucap Kunta dikutip dari cnnindonesia.com. Program JKN telah mengakomodir 220 juta orang atau sekitar 83% dari populasi penduduk Indonesia. Sekitar 60% di dalamnya merupakan penduduk miskin dan hampir miskin.
Program JKN dinilai telah berhasil meringankan pengeluaran pribadi belanja layanan kesehatan masyarakat dari 47% ke 32% saja. Hal ini membuat masyarakat lebih terbantu dalam mengelola pengeluaran layanan kesehatan mereka. Namun masih banyak tugas JKN yang harus segera diselesaikan, seperti meminimalisir dampak langsung dari pandemi, di mana diproyeksikan sekitar 3,5 juta orang kehilangan akses layanan kesehatan karena kehilangan pekerjaan. Persoalan lain yang harus dituntaskan yakni tingginya angka kematian ibu, tuberkulosis, hingga kekurangan gizi pada anak.